kebetulan ada 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hello friends yang ada di seluruh Indonesia dan semuanya. Pada kesempatan sore hari ini saya Kristi akan menemani kalian semuanya dalam waktu 1 jam ke depan ya. Dalam acara webinar public speaking, dare to speak, dare to action. Baik, teman-teman semuanya, ini sore hari ini sudah semangat ya, sudah wow semuanya ya. Sudah ada di sini sudah ada Bu Linda, Mbak Siska dan juga Bang Jado nanti selaku pembicara juga sudah stay ya. Selamat sore semuanya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai, saya di sini mau menginformasikan ke teman-teman semuanya yang sudah bergabung di webinar ya. Aku pada kesempatan sore hari ini pakai Smart Friend yang unlimited ini dan kebenaran apa ya? Sudah ada 1, 2, 3, 4 HP pakainya smartphone semuanya karena alhamdulillah di kota aku untuk smartphone ini jaringannya lancar banget, keren banget dan wow banget. Dan juga aku ingetin nih buat teman-teman di sini bahwa sekarang sudah ada 2021 ini rezeki wow balik lagi. Jadi segera download aplikasinya SF di teman-teman punya HP. Terus nanti bisa ikutan main di situ dan semuanya berkesempatan menang ya. Ada juga di situ ada salah satu kuis juga kalau nggak salah yang rezeki wow. Banyak banget yang jelas, nanti bisa kunjungi di Instagramnya Smart Friend World ataupun juga Smart Friend Community. Ya, baik, kesempatan sore hari ini supaya nggak lama-lama teman-teman ya yang udah gabung, selamat sore, kakak sapa lagi. Ini sekarang kita manggilnya kakak ya. Oke ya baik teman-teman, untuk kesempatan sore hari ini thank you juga buat Bang Albara yang sudah bantu kita sebagai operator. Terus juga selanjutnya nanti ada sambutan-sambutan ya teman-teman. Untuk pertama kami persilahkan kepada Mbak Sita dari tim BDS ya, NBD ya, Smart Friend ya. Kepada Mbak Sita kami persilahkan. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, thank you loh Mbak Kristi. Udah oke banget nih, mantep ya jadi hostnya. Thank you udah support nih di acara webinar kali ini. Aku mau ngucapin thank you dulu buat peserta teman-teman yang udah nyempetin waktunya nih buat hadir di webinar sore ini. Kita berharap semoga webinar sore ini tuh bisa bermanfaat dan bisa nambah knowledge teman-teman semuanya. Terus mau saya thank you juga buat teman-teman SF Community yang udah selalu support buat acara ini. Udah gitu aja sih dari aku. Semoga webinar kali ini bikin happy ya. Jadi nggak sia-sia buat attending di sini. Enjoy the webinar ya. Thank you. Oke, thank you Mbak Sita. Ini Mbak Sita dari Smart Friend juga yang sudah menjembatani sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Thank you Mbak Sita ya. Nah juga selanjutnya sambutan dari karena di sini pada sore hari ini nggak boleh manggil Bu ya, manggilnya Kak Linda. Baik, selamat sore Kak Linda. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bu Linda selaku Community Development dari Smart Friend. Kami persilahkan. Oke, selamat sore. Terima kasih Kak Kristi. Ya. Kita jadi kakak-kakak ya hari ini ya. Ya. Ini kedengaran jelas kan ya suara saya? Jelas ya? Iya, kedengeran Mbak, kedengeran. Oke. Baik, terima kasih. Senang banget ya kita dari Smart Friend bisa ketemu lagi nih kali ini sama adik-adik dari anak SMA Tangerang ya. Ya, jadi kami ini ada beberapa kali mengadakan webinar ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Nah, kali ini bisa ketemu sama adik-adik dari anak SMA Tangerang ini, kita senang banget ya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Linda, saya dari Community Development Smart Friend. Nah, pada sore hari ini
Buat teman-teman yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Terus buat yang teman-teman yang belum hadir, mungkin bisa langsung di kontak ya, di japriin satu-satu biar nggak ketinggalan sama informasi penting pada sore hari ini. Kenapa begitu? Karena dari Smart Friend kita akan mengajak teman-teman semua untuk buka peluang, karena temanya kita adalah yuk buka peluang bersama Smart Friend Community. Nah, apa sih Smart Friend Community itu? Jadi ini sekilas aja buat teman-teman. Ini sekilas aja ya buat teman-teman mungkin yang baru tahu nih tentang Smart Friend Community itu apa sih? Jadi Smart Friend Community itu adalah komunitas pelanggan Smart Friend yang sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Bisa di-mute dulu kali ya. Yang baru join bisa di-mute biar teman-teman yang lainnya bisa dengar dengan jelas nih. Banyak ada backsound-nya ini nih. Oke, jadi saya lanjutin ya. Nah, Smart Friend Community sudah ada sejak tahun 2015 gitu. Walaupun sebenarnya kalau untuk pelanggan Smart Friend-nya itu sendiri sudah ada sejak tahun 2011. Nah, itu dipropori oleh seorang anak SMA di Bekasi ya, namanya Ramdeni. Dia adalah salah satu founder dari Smart Friend Community. Dia yang berinisiatif untuk membuat komunitas yang namanya komunitas pelanggan Smart Friend di Facebook awalnya. Lalu berkembang sampai 2015 di launching secara official dan diakui oleh Smart Friend sebagai Smart Friend Community. Nah, hal ini saya informasikan di sini untuk mengencourage adik-adik SMA yang sedang ada di yang sedang nonton webinar kita kali ini untuk lebih berinisiatif gitu, membuat sesuatu hal yang positif tentunya, yang bisa menginfluence banyak orang, menginfluence hal yang positif gitu. Jadi biar sosial medianya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya adik-adik. Nah, lanjut nih mengenai Smart Friend Community. Kali ini Smart Friend Community itu sekarang sudah ada di 100 kota, bahkan leadernya sudah ada lebih dari 120 leaders. Nah, kegiatannya apa aja sih? Kita tuh banyak melakukan kegiatan-kegiatan ke sekolah-sekolah, juga ke kampus. Nah, cuman biasanya tuh kita berkunjung ke sekolah-sekolah ataupun ke kampus. Cuman kali ini karena lagi masa pandemi kayak gini, kita jadi kunjungannya kayak gini ya, virtual gitu. Tapi semoga tidak mengurangi tidak mengurangi yang ingin kami berikan atau kami share kepada adik-adik semua. Gitu. Lalu selain itu teks yang ya. Nah, ini adalah tadi yang udah saya informasikan. Ini adalah foto waktu kita National Gathering Smart Friend Community di Jogja ini ya kalau nggak salah. Jadi teman-teman ini adalah gambaran para leadersnya Smart Friend Community. Nah, ada di sini kalau ingin jadi gimana sih pengen jadi leadernya Smart Friend Community, boleh banget, silahkan kalian follow dulu akun Smart Friend Community di IG, terus bisa nanti DM ke situ tanya leadernya di kota kalian siapa, terus nanti mungkin kalian pingin juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan Smart Friend Community, kami sangat terbuka gitu. Next. Nah, ini adalah platform yang bisa kalian ikuti. Ada Instagramnya, ada Facebook, YouTube. Nah, kalau komunikasi aktif kita biasanya di WA Group. Nah, ini adalah salah satu kegiatan kita. Jadi mulai dari tahun lalu ya, mulai masuk ke pandemi bulan Maret itu kita mulai melakukan kelas online reguler yang kami adakan baik melalui Zoom maupun live IG. Nah, ini adalah contoh kelas online reguler yang kita lakukan lewat Instagram. Jadi kita udah banyak banget mengundang para influencer ataupun para tokoh-tokoh yang mampu memberikan sharing knowledge maupun memberikan influence baik buat orang banyak nih. Contohnya Dede Yusuf, Buan Kamil, ada Kang Eri juga, Fitra Eri maksud saya, lalu ada Asilasi Kado yang juga udah sering banget bahkan ke sekolah-sekolah memberikan motivasi gitu ya, maupun memberi sharing tentang gimana sih mulai menjadi konten kreator itu. Oke, nah
Nah, teman-teman, di sini kami hanya mau informasikan sedikit tentang produknya Smart Friend. Saat ini Smart Friend itu sangat mendukung program untuk kita banyak melakukan kegiatan dari rumah. Terus apalagi teman-teman sekarang ini sekolahnya masih online juga ya. Belum banyak yang offline kan, bahkan masih sebagian besar masih offline. Nah, pasti banyak membutuhkan kuota. Nah, Smart Friend yang terkenal banget sama unlimitednya, kali ini kita kasih bonus buat para pelanggannya, yaitu bonus kuota malam. Jadi teman-teman yang menggunakan berlangganan unlimited maupun kuota nonstop, itu kalian setiap jam 1 malam sampai jam 5 pagi itu mendapatkan unlimited yang full speed gitu ya. Jadi nggak, kalau yang biasanya kan dibatasin ya kalau yang pagi. Nah, kalau yang malam ini kalian bisa dapetinnya full speed. Jadi apa bener sih kayak gitu? Makanya kalian coba aja experience malam jam 1 sampai jam 5. Itu kalian bisa nonton drakor, bisa nonton streaming, bola, apa segala macam, lancar jaya. Nah, selain itu di Smart Friend juga yang sekarang lagi hits banget nih, kemarin kita baru launching adalah Rezeki Wow. Jadi Smart Friend sebelumnya kan udah pernah nih bagi-bagi hadiah buat para pelanggannya. Nah, tahun ini kita hadir kembali dengan memberikan hadiah yang banyak buat teman-teman. Ada mobil, ada motor, ada laptop yang bisa menunjang kegiatan kalian belajar ya nggak? Terus caranya gimana sih? Caranya gampang banget. Kalian yang udah pada punya Smart Friend, langsung aja download aplikasi My Smart Friend, lalu diklik di situ yang Rezeki Wow, nanti kalian bisa mulai perjalanan journey-nya. Jadi nanti kalian bisa terus aja bertransaksi di sana, nanti kalian akan dapetin harta karun. Nah, gimana caranya dapetin harta karun? Kalian harus ikutin step-stepnya gitu sampai kapal. Jadi ada kapalnya nanti sampai kapal kalian mencapai pulau impian. Nanti di situ kalian semuanya bisa menang gitu. Itu aja sih dari saya untuk webinar kali ini. Saya harap kita semua bisa dari kami dari Smart Friend yang diharapkan adalah bisa memberikan knowledge yang baik, yang juga bisa menginfluence teman-teman semua anak-anak SMA Tangerang, dan buat adik-adik semua yang sedang menyaksikan juga semoga bisa mengambil manfaatnya dan bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Kembali ke Kak Kristi. Silakan Kak Kristi. Thank you Kak Linda. Nah, friend, itu tadi info dari Bu Linda, ini selaku teman kita dari Smart Friend. Jadi teman-teman semuanya yang di sini, friend-friend semua yang ada di sini, kalau mau gabung dengan Smart Friend Community ini bisa banget. Nah, seperti aku kebenaran adalah leader Smart Friend Community dari Kabupaten Blora. Jadi kalau Tangerang itu sudah ada leadernya, teman-teman nanti bisa mungkin cari infonya lebih lanjut kalau mau bergabung ya di Smart Friend Community itu. Banyak banget manfaatnya. Kita akan kayak aku nih pinter, istilahnya udah lumayan lah ya, belum pinter-pinter banget, udah lumayan buat public speaking, buat bisa ngobrol di depan umum kayak gini. Ini juga sedikit banyak terfasilitasi oleh Smart Friend Community. Jadi kita terus-menerus dilatih untuk berani tampil di depan umum, dan juga banyak hadiah-hadiah serunya nih, kayak aku kaos Smart Friend ini juga dapat dari Smart Friend Community. Thank you ya Smart Friend Community. Jadi teman-teman semuanya, friend semua yang mau ikutan join Smart Friend Community barengan barengan kita semua di sini, bisa nanti DM di Instagramnya Smart Friend Community gitu. Nah, oke, nggak usah berpanjang-panjang kata lagi untuk selanjutnya. Tadi sambutan dari Bu Sita sudah, sambutan dari Kak Linda sudah. Untuk selanjutnya langsung nih bintang tamu kita yang istilahnya aku sering nyebutnya bintang tamu kita ini, sorry. Oke, bintang tamu kita ini adalah pembesar dari area Barat, karena beliau juga merupakan salah satu leader Smart Friend Community dari Jawa Barat ya. Iya, dan juga seorang komika, terus juga public speakingnya udah keren banget, dan aku suka nyebut beliau dengan sebutan Big Dado, Bang Big Dado ya. Oke, karena beliaunya itu sungguh-sungguh pembesar. Oke, kita sambut bersama-sama. Tapi teman-teman videonya bisa minta tolong untuk dibuka semuanya ya, supaya kita bisa nanti selfie bareng, foto bareng gitu ya. Oke, kita berikan sambutan dengan tepuk tangan meriah, semeriah mungkin untuk bintang tamu kita, Bang Big Dado. Selamat sore Bang Dado. Selamat sore.
Suaraku kedengeran ya? Ya. Oke deh, kedengeran. Oke. Presentasinya langsung ya Bang Dado, teman-teman semua nanti bisa simak, bisa tanya-tanya langsung nanti kepada Bang Dado, mumpung ada orangnya di sini barengan sama kita. Meskipun kita nggak bersua secara langsung, tapi anggap aja lah, ini kita sudah berada dekat ya. Oke, silakan nih Bang Dado. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Senang sekali saya Big Dado Firmansyah bisa menyapa teman-teman lagi. Nama saya Big Dado Firmansyah. Walaupun ada kata Big di depan nama saya nggak ada hubungan sama Big Cola. Soalnya kalau ada Big Cola segede gini bukan kemasan botol, tapi kemasan toren ya. Oke, dan teman-teman, saya perkenalkan dulu, saya adalah makhluk Tuhan yang tidak pernah mengalami masa kecil, karena dari kecil saya udah gede. Ya, jadi itulah yang membuat saya gampang terlihat oleh orang lain, gitu ya. Oke, nah teman-teman, hari ini saya senang sekali karena diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman SMA Tangerang ya, anak SMA Tangerang. Ini luar biasa, yang membuat saya hari ini tuh benar-benar exciting banget gitu ya, untuk menyampaikan sebuah materi berjudul Dare to Speak, Dare to Action. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana kemudian nanti kita semua bisa berbicara, speak up di depan umum, dan juga bisa mengaplikasikan. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Iya. Nah, ini teman-teman. Jadi sejatinya setiap orang yang bisa berbicara berpotensi menjadi public speaker. Ya, semua orang. Teman-teman, saya yakin hari ini yang ikutan kelas online ini, webinar ini, semuanya bisa berbicara. Itu adalah modal utama, teman-teman. Karena gimana kita mau menyampaikan message atau pesan yang mau kita sampaikan kalau kita tidak bisa berbicara kemudian, ya. Wah, ada sih sebetulnya ada cara lain, bisa dengan bahasa isyarat atau bahasa tubuh, tapi biasanya bahasa isyarat atau bahasa tubuh itu hanya bisa berlaku ketika komunikasi interpersonal, jadi cuma dari satu orang ke orang lain misalnya gitu ya. Jarang sekali digunakan untuk yang sifatnya publik. Ya, kecuali di layar TV sih, kalau itu beda lagi ya. Oke, nah, namun pada prakteknya bisa bicara saja tidak cukup teman-teman, ya. Tidak cukup menunjang seseorang menjadi public speaker. Ada hal lain, ada modal lain yang tidak kalah penting sehingga kita ketika kita mengudara atau ketika kita nanti terjun itu tidak asal mangap. Wah, jadi nggak cuma asal mangap doang gitu. Asal mangap tuh asal ngomong gitu ya. Nah, ini dia beberapa keterampilan yang mesti dimiliki. Kita mulai dengan preparation, persiapan. Persiapan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin menjadi seorang public speaker? Yang pertama adalah menguasai intonasi, artikulasi, aksentuasi, talking speed, dan power vokal dengan baik. Apa itu intonasi? Oke, Kristi boleh sambil buka mikrofonnya ya, dan nanti kita bisa ngobrol gitu Kak Kristi ya. Oke, bisa. Karena saya biasa sendirian. Walaupun sebetulnya saya dihitung, ya, walaupun sebetulnya saya dihitung 2. Oke, ya, intonasi itu adalah penekanan pada kata. Saya akan kasih contoh, misalnya ada kata, bentar, saya akan berikan contohnya. Aduh, saya nggak bisa nih di sini ya. Sebentar. Ini lagi meeting. Oke, misalnya ada kata kucing makan ikan mati. Jadi yang buka mikrofon ya, tolong. Yang buka mikrofon tolong dimatikan. Oke, teman-teman, yang ini bisa di unmute ya, di mute. Okay. Supaya kita bisa mendengarkan Bang Dado dengan penuh hikmat ya.
Hikmat ya Bang ya. Mari kita ulang ya. Kucing makan ikan mati. Ya, ada 4 kata Kristi ya. Kucing makan ikan mati. Kita akan berikan intonasi yang berbeda. Kita berikan penekanan di kata kucing. Kucing makan ikan mati. Yang mati siapa? Ikan. Kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Yang mati siapa? Ikan. Ya. Ikan. Lalu kita akan lanjutkan. Yang kedua, kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Yang mati siapa? Yang mati tetap ikan, tapi 2 peristiwa yang berbeda. Jadi ketika kucing makan, ikan mati. Lalu kita akan rubah lagi penekanannya. Kucing makan ikan mati. Penekanannya di ikan. Kucing makan ikan mati. Yang mati siapa? Kucing. Kucing makan ikan mati. Yang mati siapa? Kucing. Kristi dibuka mikrofonnya. Ya harus saya ada biar bisa saya ajak ngobrol ya, nggak apa-apa. Oke. Oke Bang. Ya, kucing makan ikan mati. Yang mati siapa? Kucing. Kucingnya. Iya. Kucingnya. Jadi dari 4 kata dengan dengan intonasi yang berbeda itu akan menghasilkan 3 peristiwa yang berbeda. Gitu ya. Padahal katanya ya cuma 4-4-nya. Atau kalau 4 kata banyak, terlalu banyak, 1 kata. Ya. Ketika ia diberikan intonasi yang berbeda, maka dia akan menimbulkan efek yang berbeda. Misalnya, ya, menjawab panggilan, ya, nggak ngerti, ya, ngerti. Jadi ketika intonasinya berbeda, Ada lagi Bang, ya, tegas ya, menegaskan ya. Ya, itu marah. Itu ya sebel. Nah, berarti itu bukan pada pesannya. Ketika kadang bukan pada pesannya, tapi bagaimana cara kita mengatakannya. It's not message, but it's not what you say, but how you say it. Bukan apa yang lu omongin, tapi gimana cara lu ngomongin itu. Cara kita ngomongin itu, gitu ya. Itu intonasi. Lalu kemudian artikulasi. Artikulasi itu adalah pelafalan kata. Kita harus bisa melafalkan artikulasi itu dengan jelas, ya, melafalkan a. Biasanya kalau orang-orang yang belajar artikulasi itu ada belajar huruf vokal a, i, u, e, o, gitu ya, a, i, u, e, o. Terus gue ya, udah mau gede, buka mulutnya gede gitu ya, a, i, u, e, o. Itu biasanya mereka yang belajar artikulasi akan diajarkan huruf vokal seperti itu, dengan huruf vokal seperti itu. Tapi tahukah teman-teman bahwa bukan hanya huruf vokal yang mesti dilatih, tapi juga huruf konsonan. B, D, C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z itu juga perlu dilatih. Kenapa? Karena seringkali kita juga bertukar antara misalnya huruf B dengan huruf P. Itu seringkali bertukar. Lembab atau lembab? Nih, Kristi. Atau siapa yang mau jawab? Yang betul mana? Lembab atau lembab? Lembab atau lembab? Ya. Oke. Yang benar itu adalah lembab, ya, lembab. Tapi seringkali kita bilangnya lembab, sembab, apa lagi ya? Sebab, kadang dibilangnya sebab, ya. Nah, B dengan P seringkali bertukar, maka huruf konsonan pun harus dilatih. D dengan T, babat, ya, hebat, itu kadang-kadang suka ditukar-tukar, bet, gitu ya. Nah itu, jadi memang artikulasi bukan hanya pada huruf vokal, tapi juga pada huruf konsonan. Kenapa mesti dilatih? Supaya apa yang kita bicarakan terdengar dengan jelas. Lalu kemudian aksentuasi, aksennya, bagaimana kemudian kita menyampaikan suatu message, suatu pesan begitu ya. Kalau di bahasa itu boleh dibilang seperti dialek atau lentong atau logat ya.
Misalnya yang saya salut itu adalah teman-teman dari daerah Jawa. Itu memang mereka punya logat atau punya aksen yang begitu kuat, sehingga ketika ada dimanapun aksennya nggak ketinggalan, gitu ya. Teman-teman dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kalaupun tinggal di daerah mana dan bisa bahasanya, logatnya nggak hilang. Misalnya tinggal di Australia, dia bisa ngomong bahasa Inggris, tapi dengan lentongnya lentong atau logatnya logat Jawa, gitu ya. Atau bahkan di sini, di tempat saya di Bandung, ada banyak teman-teman yang mereka sudah lama tinggal di sini, bisa bahasa Sunda tapi dengan logat-logat Jawa. Gitu. Itu buat saya satu hal yang kemudian ini juga bisa membangun kita menjadi sebuah karakter. Dan disitulah kadang ada orang yang nggak pede kan ya, aduh aku dok banget ngomongnya gitu ya. Dan jangan kemudian jadi patah semangat, justru apa yang menjadi kelemahan itu bisa jadi kelebihan kita, gitu ya. Lalu kemudian talking speed ini adalah kecepatan berbicara. Di beberapa kesempatan mungkin kita diperlukan untuk berbicara secara cepat, ya. Misalnya ketika kita mau ngomong untuk menyemangati orang lain, maka biasanya itu perlu talking yang cepat. Contoh misalnya kalau saya selalu memberikan contoh ini siaran juga adalah salah satu bagian dari public speaking, penyiar radio. Contohnya seperti ini. Ini kalau siaran pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali saya Bigdado Firman, saya bisa menyambangi ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari. Tepat hari Kamis tanggal 17 hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Dan beberapa jam kita akan bersama, dan tentunya jangan mana-mana. Setelah satu lagu berikut saya akan hadir ke ruangan kembali ke ruang dengar Anda. Itu cepat. Nah, tapi teman-teman biasanya kecepatan berbicara ini akan berbanding terbalik dengan artikulasi. Kalau tadi kita ngomongin artikulasi, semakin cepat berbicara, biasanya semakin artikulasi, semakin belibet gitu ya. Makanya ada cara latihannya. Gimana cara latihnya? Cara latihnya adalah dengan saya biasanya ada kata-kata seperti 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. Diucap cepat. 1 sate 7 tusuk. Semakin cepat biasanya akan semakin belibet. Tapi kalau kita udah terbiasa melatih itu, kita akan lebih mudah, gitu ya. Atau kecoa, capue, kecoa, terus lupa lagi. Ada lagi untuk melatih kecepatan berbicara dan artikulasi. Itu tentang kecepatan berbicara. Yang terakhir di vokal itu ada power. Power ini adalah bagaimana kemudian ketika kita berbicara, kita tidak harus teriak-teriak, kita tidak harus pakai urat, gitu ya, tapi terdengar dengan powerful, jelas, gitu ya. Jadi, tapi beda ya, power berbicara dengan berpower itu beda dengan berteriak. Jadi berpower itu kayak kita ngomongnya biasa-biasa aja, nggak pakai effort, tapi ya, kita bisa terdengar dengan baik, dengan jelas oleh yang jadi audiens kita. Itu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan vokal. Yang selanjutnya adalah memperluas wawasan. Ini preparing yang nggak boleh dilewati. Teman-teman, kalau teman-teman mau menjadi seorang public speaker, ya, kalau teman-teman mau menjadi seorang public speaker, hendaknya teman-teman memperluas wawasan. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda setiap kali kita berbicara, gitu ya. Dengan topik yang berbeda-beda setiap kali kita berbicara di depan orang banyak. Maka ketika itu terjadi, ketika itu dilakukan, maka wawasan kita harus luas, ya. Wawasan luas ini kata kuncinya adalah, keywordnya adalah tahu sedikit tentang banyak hal. Tahu sedikit tentang banyak hal. Jadi nggak apa-apa teman-teman hanya tahu misalnya
teman-teman sebetulnya tidak hobi mancing misalnya, tapi teman-teman harus tahu tentang kayak gimana sih sebenarnya memancing itu, gitu ya. Misalnya contohnya begitu. Atau teman-teman bukan penyiar radio, tapi teman-teman juga dituntut untuk tahu bagaimana sebenarnya dunia penyiar radio. Kenapa ini dibutuhkan? Karena ya tadi, agar kita bisa selalu menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Karena sejatinya ada dalam teori komunikasi itu ada yang namanya teori kalibrasi komunikasi. Orang itu senang berbincang dengan orang yang serupa dengannya. Kita lebih senang berbincang dengan orang yang serupa dengan kita, yang sama dengan kita. Teman-teman yang suka K-pop itu akan senang ketika bertemu dengan teman-teman yang suka K-pop lagi. Benar nggak? Itu akan ngobrol panjang kali lebar, dan bisa ngomong dari A sampai Z, bahkan sampai Z aksen. Itu berlama-lama karena sama-sama suka dengan bidang yang sama gitu. Nah itu. Jadi sekali lagi, kalibrasi komunikasi itu menuntut kita untuk memperluas wawasan. Sehingga orang-orang yang kita ajak bicara selalu senang dengan apa yang kita bicarakan. Ketika teman-teman berbicara di depan orang-orang misalnya lansia, teman-teman harus tahu apa sebetulnya kegiatan-kegiatan orang-orang yang sudah lansia. Apa hal-hal yang berhubungan dengan lansia, misalnya gitu. Atau teman-teman misalnya berbicara di depan K-popers, teman-teman seenggaknya harus tahu dong dunia K-pop itu seperti apa, gitu ya. Itu tentang memperluas wawasan. Lalu yang kemudian adalah melatih kreativitas. Kita coba dulu dengan kreativitas. What is kreativitas? Kreativitas itu keywordnya adalah, think out of the box. Berpikir keluar dari kebiasaan. Anti mainstream bahasa lainnya, ya. Bagaimana kita bisa kemudian membuat diri kita selalu terlihat karena kita berbeda dari orang lain, in positive way ya. Nah, ini kreatif ini bisa dilatih teman-teman. Bisa dilatih, caranya adalah dengan selalu berpikir berbeda. Tadi saya kasih contoh dulu deh. Ini untuk lebih memahami what is kreatif, gitu ya. Menurut teman-teman nih, saya nanti teman-teman silahkan buka kamera dan juga mikrofonnya. Menurut teman-teman, lebih kreatif mana? Tukang tahu, tukang gehu, atau tukang gehu pedas? Boleh diwakili oleh Kristi atau ada teman-teman yang lain, boleh? Oke. Lebih kreatif kita sendiri, Bang. Lebih kreatif mana? Ini contoh kasusnya itu ya. Lebih kreatif mana? Tukang tahu, tukang gehu, atau gehu pedas? Tukang tahu kali ya, karena dia serba tahu. Nah, itu salah satu cara berpikir kreatif ya, apa yang baru tadi dilakukan oleh Mbak Kristi. Kita nanya kemana, dia jawabnya kemana. itu kreatif. Tapi maksudnya make sense gitu ya. Sebenarnya bukan nggak tahu, tapi memang sengaja untuk membangun suasana. Oke, kita buka saja karena memang tidak ada yang berani menjawab. Kita buka saja. Sebetulnya tiga-tiganya adalah kreatif. Tukang tahu kreatif karena dia berhasil mengubah cara orang makan kedelai dari biji-bijian kedelai menjadi tahu. Kemudian tukang gehu juga kreatif karena dia mengubah cara orang makan tahu yang tadinya cuma tahu doang, akhirnya diisiin sama toge, ya, tauge, ya, bukan toge, tauge, nah, diisiin toge, jadilah gehu, dibalur sama terigu, jadilah gehu. Lalu ada gehu pedas. Gehu pedas itu ketika orang sudah bosan makan gehu, dulu itu kalau orang makan gehu, tahu isi ya, ada yang bilangnya tahu isi kalau di Tangerang mungkin bilangnya tahu isi. Kalau di Bandung bilangnya gehu pedas, gehu ya. Nah, mungkin orang sudah bosan makan gehu begitu. Oke, dulu. Di setiap pengorbanan. Oke, ya. Makan gehu
sudah bosan karena biasanya gehu itu dimakan dengan cabai rawit atau cengek kalau kata orang Sunda gitu ya. Nah, ketika sudah mengalami kebosanan makan tahu gehu dengan cabai rawit, akhirnya cabai rawitnya dimasukin jadilah gehu pedas. Jadi ketiga-tiganya juga merupakan kreatif. Dari situ teman-teman bisa tahu what is the meaning of kreatif gitu ya. Jadi selalu melatih kreativitas agar kita selalu terbaharui teman-teman ya. Selanjutnya, melatih kedisiplinan. Ini juga menjadi penting. Bukan berarti ketika kita menjadi seorang public speaker, kita tidak disiplin. Kita bisa seenak hati, enggak. Justru kita harus disiplin. Ketika kita misalnya punya janji untuk menjadi pembicara di satu tempat, jam sekian, tanggal sekian, jam sekian, kita harus datang tepat waktu. Jangan sampai menunda-nunda, molor, dan sebagainya. Karena apa? Karena di situ kemudian orang bisa menilai, oh, dia baik atau tidak, dia qualified atau tidak, gitu ya. Jadi kita harus senantiasa disiplin. Latih juga perlu kedisiplinan, gitu, melatih diri untuk terus menambah kemampuan, itu juga perlu kedisiplinan. Lalu yang selanjutnya adalah membiasakan diri untuk supel. Supel itu senang bergaul. Supel itu mudah bergaul, begitu ya. Gimana cara melatihnya? Cara melatihnya adalah dengan selalu menambah teman di tempat-tempat baru, mengajak orang-orang untuk berbincang dengan kita, randomly, ya, ngajak aja gitu. Ketika kita ketemu sama orang, misalnya di jalan, kita ajak ngobrol dia, kita coba untuk cari tahu tentang dirinya, gitu ya. Karena dari situ kemudian kita bisa melatih diri kita bertemu dengan orang seperti apapun, kita mau berbicara dengan dia. Kita tahu karakteristik orang tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman juga harus melatih, membiasakan diri untuk supel. Yang selanjutnya adalah mengasah sense of humor. Nah, ini juga jadi penting. Seorang public speaker supaya kemudian tidak bosan, karena kadang ada kebosanan yang ngedengerin orang ngomong terus gitu ya. Ada bosannya, maka dia harus juga punya sense of humor gitu, biar ada seger-segernya gitu. Ya, tapi bukan berarti nggak harus selalu bikin orang menjadi tertawa terbahak-bahak, dan kita juga harus tahu tempat ya. Masa iya misalnya kita suruh sambutan di prosesi pemakaman orang lain terus kita kasih jokes, kan nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin kita kasih jokes orang lagi sedih gitu terus kita main jokes gitu, nggak gitu ya, nggak gitu. Tapi jokes ini penting untuk mencairkan suasana supaya nggak terlalu tegang, nggak selalu tegang gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngerasa dirinya udah kelihatan secara penampakan aja udah lucu nih, gitu ya. Nah itu sense of humornya penting diasah. Cara ngasahnya gimana teman-teman? Sekarang ini gampang banget. Di Instagram, di Facebook kita bisa cari tahu, kita bisa belajar. Ada banyak akun-akun yang kemudian yang biasanya memposting jokes gitu ya. Ada teka-teki lah, ada komik dan sebagainya. Nah, yang kayak gitu bisa teman-teman ambil untuk kemudian teman-teman terapkan ketika teman-teman bisa dipercaya menjadi seorang pembicara, ya. Nah, dan yang terakhir, apa yang harus disiapkan adalah memperkuat rasa percaya diri. Percaya diri ini menjadi kunci teman-teman. Jadi nggak ada artinya, nggak ada gunanya teman-teman punya intonasi bagus, artikulasi oke, aksentuasi oke, talking speed oke, power vokal oke, wawasan keren, kreativitas nomor wahid, kedisiplinan mantap, supel juga punya sense of humor. Tapi teman-teman, kunci terakhir ini nggak punya. Apa itu? Percaya diri. Why? Karena gini teman-teman, gimana orang lain mau percaya sama kita kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Ya, percaya diri di sini adalah it's not about confidence, ya, tapi juga believe to ourselves. Percaya sama diri gitu, percaya kalau lu bisa, percaya kalau kita bisa, gitu ya. Jangan sampai ya gimana orang mau percaya sama apa yang kita omongin kalau kita sendiri tidak percaya sama diri kita. Itu intinya ya. Jadi percaya diri itu juga menjadi satu hal yang next on the field. Ini ketika udah di lapangan. Ya, ketika kita udah mau ke saat dimana kita jadi pembicara, apa saja yang mesti dilakukan? Yang pertama, datang tepat
waktu. Ini berhubungan dengan yang tadi disiplin, itu saya bilang tadi. Kenapa mesti datang tepat waktu? Misalnya kalian diminta untuk jadi pembicara di satu event gitu ya. Jangan pernah terlambat apapun alasannya. Jika kalian tahu misalnya, jika teman-teman tahu ke venue atau ke lokasi itu tempat bakal macet, maka diakalin dengan kita berangkat lebih pagi, gitu ya. Kita berangkat lebih pagi. Jangan ini mau udah tahu macet, kita malas-malesan, ya nyampe ke sana terlambat. Ketika terlambat, efeknya itu akan kita lagi, teman-teman. Ada banyak negatif efek ketika kita tidak datang tepat waktu. Bahkan bukan tepat waktu, harusnya kurang dari waktu yang ditentukan. Misalnya, kita acara nih jam 7, jangan datang jam 7, apalagi datang jam 7 lewat seperempat. Gitu. Tapi datanglah setengah 7 atau jam 6. In time berarti ya Bang? In time berarti ya? In time dong. Tapi in time. Yes. Kenapa? Karena ketika kita datang tepat waktu, kita sudah hadir lebih dulu di lokasi. Kita beradaptasi dulu dengan lingkungan tempat kita akan berbicara, gitu ya. Kita tahu kita bisa hadir di situ sebelum orang lain masuk. Karena ini penting, Kristi. Kebanyakan orang menjadi nervous itu karena dia naik panggung ketika kondisinya sudah penuh. Ketika orang lain sudah pada duduk gitu. Jadi kan otomatis, aduh gue mau ngomong apa ya? Aduh gue takut nih. Gimana gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian datangnya duluan sebelum kursi-kursi itu penuh, sebelum orang lain datang, kalian udah bisa beradaptasi pelan-pelan itu satu-satu orang datang jadi tahu, oh ini loh penonton kita. Jadi kita bisa pelajari, oh ini ya ternyata jenis-jenis manusia yang akan nonton kita nanti, yang akan menjadi audiens kita nanti gitu. Lalu keuntungan lain ketika datang tepat waktu atau sebelum waktunya adalah kita bisa bergaining dengan tukang sound system. Wah, ini yang kadang-kadang dilupain nih teman-teman. Peran dari orang-orang di belakang layar, salah satunya adalah soundman. Ya, atau saya bilangnya tukang sound system atau soundman ya. Soundman ini punya peran penting untuk seorang public speaker. Soundman yang punya peranan ketika suara kita jelek, ya, suara kita bagus atau jelek itu bisa tergantung sama soundman. Dan ini juga jadi penting, kita juga harus tahu karakteristik suara kita kayak gimana gitu. Nah, untuk itu kita ketika datang lebih awal kita bisa ngobrol dulu, suara saya boleh cek mic nggak? Cek mic. Nah, miking juga jadi penting teman-teman. Aduh, saya nggak bohong. Kebetulan di sini nggak ada mic, saya coba dengan botol aja ya. Miking juga jadi penting. Ini juga jadi penting ketika ini ceritanya mic ya. Saya lupa, saya nggak prepare mic. Ini ceritanya mikrofon. Nah, posisi mikrofon itu juga menjadi penting. Kita harus tahu jenis mikrofon yang digunakan oleh kita apa. Memang lebih aman ketika kita bawa mikrofon sendiri. Itu biasanya kalau udah profesional banget dan cenderungannya sih lebih ke MC profesional, itu mereka biasanya bawa mic sendiri, atau penyanyi biasanya bawa mic sendiri. Tapi kalau kita dapat mic dari sound systemnya, dari penyedia sound system, maka kita harus tahu karakter mic itu seperti apa, gitu ya. Dan kita bisa adaptasi dulu sebelum orang lain datang. Itu sehingga nanti ketika kita bagian tampil itu menjadi lebih bagus. Itu kenapa kemudian biasanya suka ada rehearsal dulu sebelum acara dimulai. Selanjutnya adalah briefing. Ini kita bisa ngobrol dulu dengan panitia, misalnya apa yang bisa kita sampaikan, terus ini acara apa, siapa aja yang hadir, dan itu penting untuk menjadi bahan kita ketika kita mau berbicara. Selanjutnya adalah berdoa. Nah, ini kayaknya enteng, apa sih berdoa makin dimasukin segala, ini bukan hal yang kedengarannya kayak yang biasa aja, tapi sebenarnya ini juga punya peran penting. Berdoa itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau karena saya Muslim, dan mungkin juga untuk teman-teman yang hari ini hadir dan Muslim, biasanya ada satu doa yang selalu saya pakai ketika mau jadi pembicara. Robbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gitu. Jadi meminta kepada Allah untuk lidah kita dilancarkan berbicara kepada audiens, begitu ya. Berdoa juga menjadi
Selanjutnya gimmick. Nah, gimmick ini adalah awal kita masuk ke panggung. Ini jadi penting juga. Ya, begitu kita keluar untuk berbicara, apa yang kita lakukan di awal itu menjadi pembuka untuk apa yang akan terjadi di sesi-sesi selanjutnya, di waktu-waktu selanjutnya. Kemunculan kita menjadi penting. Teman-teman bisa melakukan itu misalnya kalau acaranya bebas, acara yang apa namanya, yang informal begitu, kita bisa masuk dengan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, senang sekali saya bisa berpartisipasi, misalnya gitu, ya. Itu kalau acaranya bebas. Tapi kalau misalnya acaranya resmi juga nggak apa-apa. Makanya ada beberapa pembicara yang kadang membuka obrolan itu dengan berpantun misalnya. Nah itu untuk itu salah satu cara untuk menarik perhatian massa, untuk menarik perhatian orang lain sehingga kemudian fokusnya ke kita, gitu ya. Semakin baik awal kita masuk, semakin itu menentukan bagaimana langkah kita selanjutnya selama kita menjadi pembicara. Selanjutnya improvisasi. Ya, ini juga penting. Pentingnya improvisasi, teman-teman. Improvisasi ini bukan satu hal yang ujuk-ujuk, bukan satu hal yang tiba-tiba, tapi improvisasi ini adalah kumpulan dari hal-hal yang pernah kita latih sebelumnya. Bagaimana kemudian menangani ketika ada penonton, kalau istilah stand up itu ada namanya heckling. Itu ada yang kita lagi ngasih jokes, tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu ya, ada yang motong pembicaraan kita. Bagaimana kita menyikapi itu bisa dilatih, dan kemudian hasil latihan itu bisa kita gunakan untuk mengimprovisasi bahan bicara kita. Dan yang terakhir adalah stage attitude. Ini juga jadi penting, teman-teman. Bagaimana kita berlaku di panggung, dari kepala sampai kaki, itu jadi perhatian orang, ya. Itu jadi perhatian orang. Maka kemudian di panggung sebisa mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain kemudian menjadi jengah pada kita. Jadi harus senantiasa dijaga gitu. Jangan sampai, ya kecuali memang kita kan di panggung untuk misalnya untuk berkomedi, dan komedinya itu bebas banget gitu, itu tidak jadi masalah, kalian mau. Tapi ya kebutuhannya untuk di panggung aja. Setelah turun panggung, maka kita kembali menjadi mempunyai attitude yang baik gitu. Itu ya teman-teman ketika di atas panggung. Dan yang terakhir adalah evaluation. Jadi ini juga harus dilakukan, evaluasi juga harus dilakukan. Yang pertama adalah caranya ada self evaluation. Kalau bahasa ada dua cara. Muhasabah itu jadi kayak melihat kembali seperti apa diri kita, gitu ya. Bagaimana kemudian ketika tadi kita tanggung, dan on their eyes. Dalam arti gini, kita meminjam mata orang lain untuk melihat diri kita. Misalnya kita ada satu acara, kita diajarkan, kita cuma pinjam matanya penonton ketika melihat kita kayak gimana. Kita nyebelin nggak sih? Kita ngebosenin nggak sih? Itu biasanya sudah acara saya lakukan. Lalu kemudian bisa juga dari people opinion, dari user kita, dari orang yang ngundang kita. Itu bisa kita mintai pendapatnya. Gimana tadi gua? Bagus nggak? Apa sih yang kurang? Nah, tapi teman-teman ingat, jangan terjebak pada pujian, karena konon pujian adalah racun. Tapi selalulah mendengar kritikan dari orang lain. Ketika dikritik, jangan jadi jatuh, tapi itu kita harus bisa mengambil hikmah dari kritik. Dan yang terakhir, practice, and so on. Berlatih. Karena nggak ada kata orang selain jam terbang yang dipentingkan oleh seorang public speaker adalah berlatih. Sampai hari ini saya masih melatih diri saya, masih melakukan latihan dengan berbicara sendiri di depan kamera atau berbicara sendiri di depan
kaca begitu ya. Itu. Sip. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Dan kita masuk ke sesi jawab tanya. Jawab tanya ya. Nggak tanya dulu tapi jawab dulu ya Bang ya. Oke. Oke, iya Bang Dado, thank you banget. Ini wawasan baru untuk teman-teman dari SMA Tangerang dari Bang Dado untuk sore hari ini. Jadi ada banyak catatan tadi yang harusnya teman-teman ini juga ikut ini ya, nyatet meskipun nggak di catatan tangan itu mungkin juga dicatat di pikiran gitu ya. Karena segala sesuatu yang disampaikan oleh Bang Dado ini penting gitu. Meskipun kita tidak berprofesi sebagai seorang public speaker, benar nggak sih public speaking gitu ya? Profesi kita bukan seorang public speaking gitu ya. Tapi kalau kita memiliki keterampilan itu, ketika suatu saat nanti mungkin kita menjadi seorang leader, kita menjadi mungkin kepala desa ataupun apa kan akan dituntut untuk bisa berpidato ke depan. Kalau kita memiliki keterampilan public speaking kan bisa enak gitu kan, menguasai penonton, luas gitu ya bahasanya, terus juga menarik dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman ini bahasan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Bang Big Dado. Oke, friends semuanya yang mau tanya silahkan. Kristi punya berbagai macam jenis ini ya, nanti ada merchandise buat teman-teman semuanya yang pertanyaannya akan kita jawab. Yang pertanyaannya dijawab nanti dapat merchandise ya. Aku ada sekitar 5 buah. Silakan teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaannya bisa disampaikan kepada Bang Dado ya. Oke, ini satu pertanyaan dulu ya Bang Dado ya. Halo Bang Dado, masih stay kah? Yuk, siap. Oke, Kak, ini dari Rifki ya. Nanti bisa ngechat kami di sini untuk nomor HP dan lain sebagainya untuk kami kirimi hadiah cie. Gimana sih cara mengatasi nervous ketika di atas panggung? Gimana cara mengatasi nervous ketika di atas panggung? Boleh ya, jangan langsung dijawab ya Bang. Ada 3 pertanyaan langsung boleh ya Bang? Boleh. Dua dulu. Oke, dua dulu ya. Yang pertama bagaimana mengatasi nervous ketika di atas panggung, ini dari Rifki. Yang kedua dari Endah Saraswati, gimana caranya mengatasi blank? Yang satunya ngatasi nervous, deg-degan gitu ya. Yang satunya ngatasi blank, tiba-tiba aduh gue harus ngomong apa nih? Tadi sampai mana ya? Kadang-kadang kan kayak gitu kan ya Bang ya. Betul. Nah, gimana cara ngatasi blank? Begitu. Jadi itu yang ditanyakan Bang Dado, monggo kalau mau dijawab sok. Oke, siap. Kita dari Rifki dulu. Rifki, bagaimana cara mengatasi nervous ketika di atas stage? Ya, kalau nervous di atas stage berarti kita di bawahnya. Siapa tahu jadi nggak nervous ya kalau ada di bawahnya ya. Oke, cara mengatasi nervous. Nervous, kita harus tahu dulu nih. Biasanya orang-orang yang nervous ketika berbicara itu adalah mereka yang tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Ya, seringkali begitu. Jadi supaya tidak nervous teman-teman, selain berlatih itu udah pasti ya, selalu berlatih dan beberapa jam terbang nanti juga nervousnya akan hilang. Salah satu caranya adalah dengan memahami apa yang mau kita sampaikan. Karena seringkali kita menjadi nervous itu ketika kita tidak tahu apa yang kita sampaikan tuh sebenarnya apa sih, yang kita mau omongin tuh apa sih, gitu ya. Ya contoh ginilah. Saya adalah MC, saya juga stand up comedian, tapi saya akan nervous ketika saya diminta untuk sambutan. Misalnya, beberapa kali saya nervous itu ketika diminta untuk sambutan gitu ya. Kadang-kadang saya nggak tahu, aduh gue mau ngomong apa nih gitu ya. Nah itu bisa jadi bikin kita nervous. Jadi sebelum kita berbicara, pahami dulu dengan apa materi yang mau kita sampaikan, gitu ya. Itu mengatasi nervous. Dan mengatasi nervous lainnya adalah dengan, kalau saya ada cara, pertama menggerakkan ini nih, karena nervous nih bisa
bisa jadi, sebetulnya bisa bermanfaat. Nervous itu bisa bermanfaat. Apa? Gini, tapi nervousnya ketika dia masih di bawah panggung. Kadang kita masih pas mau ngomong tuh suka, aduh gue bisa nggak ya, pernah nggak ngerasain gitu, Kristi? Pernah banget. Iya kan, pas kita mau disuruh jadi pembicara gitu ya, terus kita aduh, ini aku bisa nggak ya nanti ya, aku bisa nggak ya, nah, aduh kayaknya nggak bisa, oh udah nggak percaya sama dirinya sendiri. Sebenarnya yang kayak gitu kadang perlu. Untuk apa? Untuk ngasih push power ke kita, gitu. Karena biasanya itu yang akan ngegenjot kita, ya, supaya lebih semangat lagi. Nah, cara lainnya adalah mengatur nafas. Karena biasanya pas lagi nervous itu nafas tarikannya jadi cepat. Jadi tiba-tiba ngap atau sakit perut, ya kan? Atau ngerasa ada tiba-tiba jadi kram, jadi kesemutan dan sebagainya, segala macam berasa. Nah, biasanya itu sebelum naik panggung sih. Kalau udah di atas panggung sih udah enak sih ya. Makanya saya bilang tadi yang paling penting adalah bagaimana ketika kita memasuki panggung. Gimik awal itu menjadi penting. Gimik awal itu jadi penting. Ketika kita salah dalam gimik ya udah selesai, gitu ya. Bisa nervous sepanjang acara, gitu. Nah, lalu sebentar. Bagaimana cara mengatasi blank? Ya, itu dari Rifki sudah terjawab ya, mudah-mudahan ya. Gimana cara mengatasi blank di tengah-tengah presentasi? Kalau kamu blank di tengah-tengah, kamu harus ke pinggir. Ya, enggak sih, enggak gitu juga ya sebenarnya. Enggak, bukan gitu. Jadi supaya nggak ngeblank, teman-teman, itulah tadi yang saya bilang, pentingnya berwawasan luas. Berwawasan luas. Berlatih lagi, balik lagi ke situ, ke berlatih dan jam terbang. Itu niscaya ketika jam terbangnya tinggi, ketika sering berlatih dan berwawasan luas, maka di situ kita akan ketemu yang namanya ngeblank. Ya, kadang suka ada yang nanya, Kang Dado gimana sih itu ngomongnya bisa nggak ada titik komanya, ada aja yang diomongin, gimana sih caranya? Yang caranya ya begitu tadi, berlatih. Saya mah orangnya sehari-hari juga emang begini gitu, ngobrol sama siapapun seneng gitu, ngobrol aja. Saya tuh orang yang seneng ngobrol. Jadi ini mungkin sebenarnya contoh buruk, tapi saya akhirnya dapat hikmah dari sana. Jadi ketika saya masih usia sekolah dulu, zaman saya belum pernah ngalamin masa kecil ya, karena dari kecil udah gede, tapi nggak apa-apa lah. Saya dulu pernah SD ya. Saya dulu waktu SD, saking senangnya ngobrol, saya pernah ditimpuk pakai penghapus. Tapi alhamdulillah, karena ditimpuk pakai penghapus itulah kemudian saya sadar, oh iya benar. Ya bidang saya adalah senang ngobrol sama orang lain. Gitu. Jadi gimana kita mau lancar ngobrol kalau kita nggak pernah ngobrol sama orang? Gitu. Gimana kita mau jadi pembicara kalau kita nggak pernah ngomong sama orang? Gitu. Jadi selalu berbicara, selalu berbincang, selalu berlatih. Oke. Nah, tadi sudah ada yang terima kasih buat Abdul Muhi yang sudah menambahkan di kolom chat ini sudah ada katanya membaca banyak buku, meditasi, memakai penampilan menarik, berpikir positif, adaptasi panggung dan berdoa. Ya, itu adalah tips yang bagus. Saya juga melakukan itu khususnya untuk menambah wawasan. Jadi menambah wawasan itu ada cara, teman-teman. Pertama, membaca, banyak baca. Baca apa aja, ya. Baca apa aja, buku kek, koran kek, papan reklame kek, iklan atau apa terserah, baca. Dan buku yang paling besar ini konon adalah alam sekitar kita. Ini adalah buku yang paling besar. Jadi silakan teman-teman membaca keadaan, membaca sekitar, gitu ya. Membaca. Yang kedua adalah menonton. Banyak nonton. Kalau lu nggak suka baca, lu banyak. Kalau nggak suka baca, banyak nonton. Nonton apa? Nonton apa aja. Nonton film, nonton sinetron. Ya mau sinetronnya mau Azab, Ikatan Cinta, mau apa kayak terserah gitu ya. Pokoknya nonton, banyakin nonton. Dan yang terakhir kalau nggak suka baca, nggak suka nonton apa dong? Nongkrong. Banyak nongkrong, banyak ngobrol sama orang. Ya, ngumpul sama teman-teman. Karena dari ngumpul dengan teman-teman
kita kadang karena dalam satu lingkungan kita ngobrol, biasanya ada aja yang tugasnya sebagai spoiler, ya kan? Kita nggak pernah baca buku A, ada teman kita yang udah baca, biasanya dia akan bocorin ke kita. Tahu nggak? Ada buku bagus loh begini. Kita, tahu nggak? Ada film bagus nih, ceritanya begini. Jadi untuk memperluas wawasan adalah banyak baca. Kalau nggak suka baca, banyak nonton. Kalau nggak suka nonton, banyakin nongkrong atau ngobrol sama orang. Gitu. Oke, Bang. Thank you, Bang. Pertanyaan selanjutnya boleh, Bang? Selanjutnya dari Listianing Trihapsari. Kak, mau tanya, bagaimana agar pede pada suara kita? Nah, teman-teman, di dunia ini tidak ada suara yang jelek. Yang ada adalah yang tidak mau bersuara. Semua suara itu sebetulnya enak didengar ketika kita bisa mengolahnya, ketika kita bisa menempatkannya. Nggak peduli suara kita misalnya, memang ada standar. Orang ini jadi pede, jadi nggak mau speak up karena ada standar yang diterapkan oleh publik gitu ya. Misalnya orang yang enak bicara tuh ketika tone-nya rendah. Misalnya kalau cowok ngebas, misalnya kayak gini nih. Halo teman-teman, saya Big Dadu. Ini suara yang kayaknya enak gitu kedengarannya. Tapi di samping itu orang-orang yang suaranya cempreng kayak gini juga sebenarnya bisa jadi pembicara. Banyak kok orang yang suaranya cempreng, suaranya nggak enak didengar, tapi karena isinya bagus, mereka jadi didengerin. Gitu. Jadi kalau ngomongin suara itu ngomongin sebenarnya lebih ke kemasannya. Tapi yang penting adalah isinya, message-nya, dan bagaimana cara kita menyampaikannya. Orang nggak akan peduli lagi suara kamu cempreng, tapi kalau misalnya kalau kamu bisa menyampaikan sesuatu yang baik dan bermanfaat, maka kamu akan didengarkan. Gitu, percaya sama itu, ya. Jadi nggak peduli suaranya cempreng, nggak peduli suaranya ngebas, nggak peduli suaranya apa kalau kayak gini teh lagi bindeng gitu ya, suara kayak gini nggak peduli. Ada kok yang suaranya kayak gini tapi orang denger banyak, gitu aneh. Gitu. Jadi jangan jadi underestimate karena suaramu tidak bagus. Suara bagus itu ukurannya sangat bias gitu, ya. Dan tapi kadang kita ini suara gue bukan, suka gitu ya. Kalau kita rekam suara kita, terus kita dengerin lagi, ini bukan suara gue deh. Nah, ada, kalau nggak salah di TikTok juga udah ada tuh. Jadi kalau mau dengerin suara kita kayak gimana, katanya tutup kuping. Nah, ketika kita menutup kuping seperti ini, caranya begini, itu adalah suara kita, suara asli kita yang didengar oleh orang lain, ini adalah suara yang didengar oleh orang lain. Jadi caranya seperti ini. Kalau mau tahu, suara kita kayak gimana sih sebenarnya di telinga orang lain, kayak gini caranya. Pakai kedua tangan, tutup depan gini, ya, ditutup begini dan mulai berbicara. Nah, ini adalah suara yang didengarkan oleh orang lain. Ya, gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara agar bisa bergaul dengan beberapa hampir sama, Bang, pertanyaannya, Bang. Aku pilih aja ya, mungkin dari Syifa Afifah Zahra. Kamu bertanya agar audiens fokus kepada apa yang sedang kita sampaikan, tanpa audiens merasa tegang dan berharap mereka bisa enjoy dengan apa yang kita sampaikan. Jadi gimana caranya supaya audiens bisa enjoy dengan penampilan kita gitu. Oke. Kalau kita balikin lagi sama diri kita. Kalau kita mau mau orang lain enjoy dengan apa yang kita omongin, maka kita juga harus enjoy dengan diri kita, gitu ya. Buat senyaman mungkin di atas panggung, tapi jangan over. Karena gini, kita balik lagi ke yang tadi yang nervous. Nervous itu efeknya dua. Kita jadi speechless, alias nggak bisa ngomong apa-apa, ya, alias jadi bisu, atau kita jadi over. Jadi segala macam diomongin, gitu ya. Nah, balik lagi, bagaimana kemudian agar fokus ke kita, ya tadi kemunculan kita di awal, dan kemudian bagaimana cara kita menyampaikannya, bagaimana cara kita menyampaikan itu, gitu ya. Bisa dengan dibumbui oleh humor, bisa juga melakukan atraksi di sini adalah atraksi kata, ya. Jadi jangan terlalu terfokus pada materi yang disampaikan, agak belok dikit, gak apa-apa gitu ya.
Jangan jadi terus-terusan di sana, karena gini, mau nggak mau sebenarnya audiens itu akan bosan pada akhirnya, karena kemampuan seseorang untuk menangkap sebuah pembicaraan dengan lengkap itu hanya maksimal 10 menit, bahkan nggak nyampe. Itu kenapa kalau misalnya ada obrolan-obrolan serius, pidato atau ceramah, biasanya orang dalam waktu 10 menit akan langsung tertidur karena udah bosan gitu. Nah, untuk itu kemudian agar kembali fokus, lakukanlah hal-hal yang tadi, improvisasi agak belok gitu ya, tiba-tiba ngebahas apa, itu nggak jadi masalah sebetulnya. Tapi yang penting nanti ketika sudah belok, balik lagi ke realnya gitu ya, Syifa ya. Dan itu bisa dilakukan dengan berlatih, sekali lagi berlatih, dan juga jam terbang. Oke, silakan. Oke Kak, Kak Dado, Bang Dado, ini kalau misalnya pertanyaan dilanjutin ini bisa sampai subuh kayaknya, banyak banget. Jadi nanti bisa DM di Instagramnya Bang Dado atau Instagramnya Smartfren Community ya Bang ya, kayaknya ya Bang. Oke, boleh. Iya, soalnya ini ya Allah, aku lihat banyak banget nih teman-teman, dan satu pertanyaan lagi nanti kita tutup dengan conclusion ya Bang ya. Ya, oke. Dari Afila Zahra ya. Bagaimana caranya agar, tadi ini udah ya, agar audiens ini ya. Dari Diana Effendi, bagaimana perbedaan public speaking dengan acara seminar, antara MC dengan pengisi seminar, ini bedanya seperti apa Bang Dado? Ini pertanyaan yang cukup menarik. Halo Bang Dado. Aduh, wah ini kamera saya error nih. Oke, hanya yang nggak apa-apa kalau cuma kameranya, yang penting orangnya jangan error, oke Bang? Oke, suaranya nggak kedengeran ya Mas ya. Oke, saya mohon maaf nih, saya jadi tidak bisa memperlihatkan wajah. Nggak apa-apa, masih kedengaran Bang suaranya Bang. Suaranya Bang Dado udah ini enak. Ini yang Diana Effendi ya? Yang Diana Effendi ya? Iya, Diana Effendi. Perbedaan public speaking pada acara MC wedding dengan acara seminar. Nah, kalau ini sebetulnya dua ranah yang berdekatan. Dua-duanya MC semi formal ya. Seminar dan wedding itu acara yang semi formal. Jadi teman-teman tidak perlu terpaku pada teks ya. Tidak terlalu terpaku pada teks, tapi bisa melakukan improvisasi keluar dari naskah atau keluar dari rundown yang dikasih oleh panitia begitu ya. Jadi nggak ada, sebetulnya perbedaannya hampir nggak ada ya. Perbedaannya ya yang satunya wedding ya pasti pernikahan, yang satunya seminar. Tapi lain halnya enggak. Kecuali kalau ditanyanya gini, perbedaan antara MC upacara ya, pembawa acara di upacara dengan seminar, itu jelas beda. Itu jelas beda banget ya. Jadi kalau yang biasanya kalau MC yang untuk acara-acara formal kayak peresmian apa gitu ya, nah itu harus terpaku pada teks. Sudah ada rundown-nya, dan biasanya tidak boleh improvisasi. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh protokol, misalnya, karena akan hubungannya dengan protokol atau pengarah acara atau panitia bagian acara gitu. Jadi kalau antara wedding dan acara seminar sebetulnya hampir mirip lah ya. Kita masih bisa berimprovisasi tapi tetap terpaku ada rundown-nya. Beda lagi dengan acara yang bebas banget kayak misalnya MC parade band. Panggung hiburan gitu ya. Parade band, panggung hiburan gitu beda ya, Bang. Nah, MC hiburan mah bisa gila-gilaan. Nah, di situ yang tadi benar-benar yang sense of humornya dituntut untuk lebih tinggi lagi gitu ya, lebih tinggi lagi. Gitu. Oke, Bang. Jadi itu tadi penjelasan dari Bang Dado ya teman-teman. Kalau yang masih penasaran nanti kita bikin sesi kedua deh ya obrolannya ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Nanti sebelum pada check out di ini teman-teman semuanya
yang tadi udah bertanya, ada 5 penanya tadi udah aku share di grup chat ya, siapa-siapa yang dapat merchandise dari kami. Terus juga thank you kepada Bang Dado ilmunya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jadi amal jariah untuk kita ya. Ya, oke, terima kasih teman-teman dari SMA Tangerang atas gabungannya pada kesempatan sore hari ini. Itulah tadi obrolan kita dari pukul 16.00 sampai dengan detik ini gitu ya. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan bicara yang sama juga boleh Bang Dado. Kalau masih merasa kurang puas, teman-teman bisa nanti chat langsung atau DM langsung di Bang Dado ya. IG-nya Bang Dado ada ya Bang ya? Ada di Big Dado kalau nggak salah. Nanti chat aja atau mungkin nanti bisa tanya di DM aku juga bisa di @Yuwana_ gitu ya. Oke, teman-teman, thank you banget pada kesempatan kali ini udah gabung semuanya. Aku masih pegangin HP satunya buat ngelihatin pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Tapi oke lah ya, waktunya cukup terbatas. Insya Allah di lain waktu kita akan ini lagi. Yang penting teman-teman tadi yang sudah disampaikan Bang Dado dipelajari lagi. Dan yang paling utama dan pertama menurut aku adalah latih kedisiplinan kalian ketika kalian sudah menjadi seorang public speaker gitu ya. Karena kalau kita nggak disiplin nanti istilahnya konsumen kita bisa pada lari lah. Apapun itu, mau jadi MC, mau jadi seorang motivator, mau jadi pembicara-pembicara yang lain, mau jadi penyiar radio seperti Bang Dado gitu ya, tetap harus on time, in time, not on time gitu ya. Oke, thank you semuanya. Kristi boleh pesan satu lagi? Oh iya, boleh Bang. Jadi dari saya ada satu yang itu jadi moto hidup saya. Speak loud, stay humble. Ya. Oke, speak loud and stay humble, gitu ya. Tetap jadi orang yang humble. Gitu ya Bang ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih teman-teman. Gabungannya pada sore hari ini. Saya Kristi Yuwana yang bertugas pada kesempatan sore hari ini. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Kristi, kita foto dulu yuk. Boleh, iya. Kelupaan Ibu Linda. Yuk kita foto dulu yuk. Teman-teman semuanya aku minta untuk hidupkan kameranya ya. Dihidupkan semuanya kameranya. Sudah? Oke. Aku begini dulu. Bang Dado silahkan buka kameranya kembali. Bu Linda, Bu Siska, dan Mbak Kita, seluruh teman-teman dari SMA Tangerang silahkan tampilkan wajah se-humble mungkin ya. Humble gitu ya. Hitungan ketiga nanti dijepret ya. Oke, siap ya? Sudah semua nih. Ada yang mau mandi. Bu Siska udah siap ya? 1, 2, 3. Oke, sudah? Sekali lagi boleh, Bu? Bang Dado gayanya lucu sekali ya. Jempolnya diangkat semuanya, wow ya. Wow, 3. Ya. Ini ada 3 slide, jadi nanti akan ada 3 kali foto. Sekarang untuk yang sesi slide kedua ya. Oke, slide kedua. Ya, karena kita gaya wow ya, boleh ya. Boleh minta tangannya 3 gini semuanya. Ya. 1, 2, 3. Wow. Oke. Sekali lagi boleh. Oke, Mbak. 1. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, Bu Siska manis sekali. Bu Linda manis sekali. Saya Mbak Kristi. Oke, thank you. Cukup Mbak Linda. Mbak. Ya, cukup. Thank you. Oke deh, thank you teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay humble ya, stay humble.